Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Kasif Khair, kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan, istiqomah dalam ketaatan, dan kelak nanti husnul khatimah. Mas Sofyan, saudara saya, Bapak Ibu jamaah adik-adik semua yang insya Allah calon penghuni surga, amin. Yang mau ke surga mana unjuk tangannya? Masya Allah. Yang mau ke surga sekarang siapa ada? Nggak ada. Ini kita ngomongin surga nih. Ustadz, izin Ustadz ya. Kita mau ngomongin kunci surga dalam keluarga. Di sini yang berkeluarga ada, yang belum berkeluarga ada ya. Yang sudah berkeluarga saya mau tanya, kira-kira kunci surga dalam rumah tangga kita itu apa, Bu? Yang pertama itu kata Ibnu Abbas ya, ada 7 nih kunci kebahagiaan dalam rumah tangga kalau kita ingin menjadikan rumah kita sebagai surga. Baiti jannati. Yang pertama itu qalbun syakirun, hati yang penuh kesyukuran. Di antara semua anggota keluarga, suami, istri, anak itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang Allah berikan kepada kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau hari ini buka pakai kolak, alhamdulillah. Mau hari ini, mau besok bukanya pakai air putih saja, alhamdulillah. Mau ibu dapat 1 juta, alhamdulillah. Mau ibu besok dikasih 10.000 sama suaminya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, penuh dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun syak, itu penting. Karena dengan hati yang bersyukur, kita akan menerima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Begitu banyak hari ini rumah tangga, keluarga yang cekcok, keluarga yang tidak harmonis karena nggak ada kesyukuran. Ya, suaminya, istrinya, anak-anaknya semua tidak bersyukur, tapi insecure. Tahu insecure apa? Mereka tidak pede, tidak confidence, tidak percaya diri akan apa yang mereka dapatkan dan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ada seorang istri bilang kepada suaminya, "Pak, itu tetangga kita beli mobil baru, Pak. Mobil kita ini udah lama, Pak. Sudah tahunan, sudah belasan tahun, masa nggak diganti-ganti juga?" Ada tetangga beli mobil baru, dia insecure. Padahal kan harusnya bersyukur, oh ada tebengan baru, begitu kan? Ya. Kenapa hari ini kita insecure? Karena kita kurang bersyukur. Ya, sama nih para gadis nih, adik-adik semua, saya banyak yang jomblo di sini ya, banyak yang belum menikah ya. Sering insecure nggak ngelihat wajah-wajah artis Korea? Ya, ngelihat wajah-wajah artis di TV. Ya, wah kok wajahnya bersih sekali, glowing sekali. Ya, maka hari ini yang paling laku produk itu apa? Skincare. Ya, karena orang nggak percaya diri, insecure terhadap kulit wajahnya sendiri, padahal itu yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kunci yang pertama kalau kita mau membuat baiti jannati adalah hati yang bersyukur. Yang kedua, kalau mau baiti jannati maka harus ada al-azwajun salihah, istri yang salihah dan juga suami yang soleh. Ya, tidak adil kalau saya hanya bilang hanya istri yang salihah tapi suaminya nggak soleh. Ya, istri yang salihah. Ini adik-adik di sini semua ya.
Istri yang solehah, apa ciri-cirinya? Istri yang solehah itu selalu mentaati apa yang suami bilang, selalu mentaati apa yang suami inginkan, selama suaminya itu soleh. Kenapa? Kata Rasul pernah bilang, kalau saja aku diperbolehkan menyuruh seorang makhluk bersujud kepada makhluk lainnya, aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Saking besarnya ridho suami bagi surganya istri, maka taat sama suami. Rasul pernah Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj beliau diperlihatkan isi neraka, dan sebagian besar penghuni neraka adalah laki apa perempuan? Perempuan. Ada yang tahu kenapa sebabnya? Yang pertama, tidak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, karena tidak bersyukur kepada suaminya. Ya, tidak bersyukur kepada suaminya. Suami yang telah bertahun-tahun, mungkin ada yang belasan tahun atau bahkan puluhan tahun berjasa kepada ibu, mencari kerja banting tulang untuk menafkahi keluarga, gara-gara ada satu kesalahan hilang semua kebaikannya. Ya, timbul rasa tidak bersyukur kita atas suami kita. Maka jangan diulangi seperti itu, karena kita semua pengen masuk surga. Ya, al-azwajun salihah. Yang ketiga, kalau kita mau menciptakan baiti jannati, maka ada faktor yang sangat penting, al-auladun abrar, anak yang soleh. Anak yang soleh insya Allah dihasilkan dari bapak ibu yang soleh. Kalau mau jadi penghafal Quran, maka bapak ibunya coba untuk menghafal Quran juga. Ya, hari ini mendidik anak itu agak sulit ya Bu ya. Ini di belakang ibu-ibu ya. Mendidik anak zaman sekarang itu beda seperti dulu mendidik anak-anak kita. Hari ini anak kita hidupnya ada di dunia nyata, ada di dunia maya. Bahkan mungkin lebih dominan hidup di dunia maya. Pakai gadget Bu, pakai handphone. Ya. Handphone ini bisa positif, bisa negatif, tapi banyakkan negatifnya. Ya, dipositifkan bisa, ya dibuat share pengajian, ya ibu share kebaikan-kebaikan, bisa lewat handphone, bisa lewat gadget. Namun lebih banyak orang gara-gara handphone jadi lalai. Ini Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Ramadan nih teman-teman, coba saya mau tanya, banyakkan buka HP, banyakkan buka Quran. Ayo di sini, silakan ini, nih yang laki-laki ini. Banyakkan buka HP, banyakkan buka Quran. HP, emang HP ada khatamnya ya? Kalau Quran kan kita bisa khatam, ya. Kalau handphone khatamnya di mana? Ya, hati-hati. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak kita itu ya tumbuh menjadi anak-anak yang kurang baik karena dia terpengaruh, didominasi pikirannya oleh gadget. Yang di situ begitu banyak kemaksiatan. Di antaranya juga hal-hal yang membuat waktu ini terbuang sia-sia. Kebanyakan main game di sini teman-teman, ada yang main game online banyak. Ya, bukannya nggak boleh Ustadz bilang, silahkan tapi diatur waktunya. Ada waktu sholat, ada waktu tilawatil Quran, ada main HP tapi sebentar aja. Yang keempat, faktor menuju baiti jannati ada al-bi'atus sholihah, lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang menunjang kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percepat, yang kelima, apa faktornya? Al-malul halal. Harta yang diperoleh oleh sang kepala keluarga, sang suami itu hanya harta yang halal, yang dibawa ke rumah hanya harta yang halal. Karena harta yang halal dibelanjakan oleh ibu, dimasak makanan, itu akan menjadi sumber energi untuk beribadah. Tapi kalau hartanya haram, dibawa ke rumah, dibelanjakan masakan, dimakan sama ibu, bapak dan anak-anak, maka akan mengeraskan hati. Jadi ibu besok bilang, abang, aku lebih rela kelaparan bersama anak-anak dibanding abang datang ke rumah membawa harta yang haram. Siap ya Bu ya? Bilang ke suaminya, saya lebih suka harta yang halal dibanding yang haram. Yang terakhir adalah tafaqquh fiddin. Kunci keluarga surgaku, baiti jannati, rumahku surgaku adalah ibu, bapak, anak semua suka sama ngaji, suka sama thalabul ilmi,
jangan malas untuk ngaji. Ngaji bareng-bareng, bukan nonton bareng-bareng, bukan main HP bareng-bareng, tapi ngaji bareng-bareng. Kalau ada mabar, main bareng, maka juga ada ngabar, ngaji bareng-bareng. Siapkan waktu, nggak ada gadget di situ. Habis maghrib sampai isya, yuk bareng-bareng bapak, ibu, anak semua ngumpul, handphonenya simpen, kita ngaji bareng. Apalagi di bulan Ramadan. Saya doakan semoga bapak ibu jemaah sekalian memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ilal jannah, ya, dan kelak nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda. Nah, kali ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Izzatul Islam, Kompleks Perumahan Grand Wisata Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Nah, seperti apa yang disampaikan di segmen 1 tadi, Gurunda Ustadz Hilmi Firdausi, bagaimana kita membentuk baiti jannati atau surgaku, rumahku surgaku. Nah, untuk kesempatan pada sore hari ini pemirsa, kita mengangkat tema yaitu sayangi pasangan dan anak, kunci surga di rumah. Nah, nanti kita juga akan mengenalkan tausiah dari guru kita Ustadz Kashif Khair, bagaimana kita menemukan kunci surga di dalam rumah. Nah, pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih Arum sudah menampilkan satu lagu yang sangat luar biasa sekali. Nah, saya akan mengundang Ustadz Hilmi Firdausi. Silakan Ustadz Hilmi, boleh di sebelah kanan saya, Masya Allah. Nah, tadi Ustadz Hilmi sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali di antara bagaimana kita membentuk baiti jannati, surgaku, rumahku, atau rumahku adalah surgaku. Ini adalah salah satunya adalah ada suami dan juga istri yang soleha di sana. Ya, ini ketika mendidik, kalau berbicara tentang mendidik anak ya, ini gampang-gampang susah ya Ustadz Hilmi ya. Apalagi anak zaman sekarang yang penuh dengan gadget dan segala macam. Sebenarnya ada komunikasi yang berbeda nggak sih Ustadz ketika kita harus berkomunikasi dengan anak sekarang Gen Z dan Gen Alpha ini? Ini bagaimana untuk mendidik anak-anak kita ini Ustadz? Boleh menghadap kamera Ustadz? Silakan. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi saya bilang di panggung, cara mendidik orang tua kita zaman dulu dengan cara kita mendidik anak kita pasti sangat berbeda. Ya, orang tua zaman dulu ya nggak ada gadget, paling apa sih, televisi atau apa. Hari ini orang tua kita sangat bermasalah dengan gadget. Maka yang harus dilakukan oleh orang tua adalah ikut bisa menguasai gadget itu juga. Ya, jangan sampai orang tuanya gaptek, jangan sampai orang tuanya nggak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Ya, dan yang paling penting adalah manage, diatur. Ya, jangan kita loskan begitu saja sampai bahkan 24 jam handphone bersama anak-anak kita. Diatur waktu-waktunya. Kalau saya pribadi dengan keluarga, anak-anak saya itu hanya boleh pakai gadget di hari-hari weekend, hari libur. Sisanya disita semua sama istri saya. Jadi harus ada aturan yang jelas kita sepakati bersama supaya nanti anak-anak kita tuh nggak ngerengek terus karena memang dia tahu aturannya seperti apa. Gitu. Ada satu kondisi yang mungkin agak dilematis ya Ustadz ya. Ketika kita harus keras tapi untuk menerapkan disiplin, tapi di sisi lain kita sebenarnya sayang ke anak. Nah, ketika anak kita merengek, minta ini, minta itu, mau nggak diturutin itu kasihan gitu. Tapi mau diturutin akhirnya jadi manja. Ini bagaimana dengan kondisi ini nih Ustadz? Iya, ya kadang kasih sayang itu nggak harus selalu diturutin, nggak harus selalu kita menuruti kemauan anak ya. Apalagi ketika waktu anak itu belum cukup, contoh misalkan anak pengen beli motor, anak 10 tahun baru SD belum selesai tapi dia minta beli motor. Motor listrik lagi kan. Berbahaya sekali. Hari ini kita mendapati motor listrik betul ya. Sepeda listrik, motor listrik yang sebenarnya nggak boleh keluar ke jalan raya kan. Itu sampai keluar ke jalan ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi sayang itu bukan kita tunjukkan dengan cara memenuhi semua keinginan anak kita. Tapi dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita. Dan dia mau nangis, dia mau ngamuk, dia mau apa, ya sudah kita harus belajar tega. Ini demi kebaikan dia. Seperti itu. Karena adil itu nggak harus selalu memenuhi keinginannya. Dan adil pun nggak harus sama. Ya kakaknya,
adiknya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ada kondisi juga yang berbeda juga seperti ini misalnya Ustadz, di dalam satu keluarga, apalagi ini di situ ada tinggal nenek dan juga kakek. Nah, ini kan kasih sayang yang berbeda ketika ada seorang ayah dan juga ibu yang ingin menerapkan disiplin, tapi dibelain sama kakek nenek. Udah itu pokoknya udah cucu kesayangan deh pokoknya semuanya kalau kita mau mengatur, mendisiplinkan salah aja pokoknya. Ini gimana ya Ustadz ya? Dilema juga nih Ustadz. Itulah perlunya kita bermusyawarah bersama-sama. Itu pun banyak terjadi di keluarga-keluarga kita ya. Betul. Karena orang tua kita itu sama cucu gimana rasanya ya. Ya. Dan cucu kita pun memanfaatkan situasi itu. Nah itu. Ya ini malaikat pembela berlindung di balik nenek ini. Iya neneknya, kakeknya. Nah makanya kita musyawarah sampaikan kepada orang tua kita, nenek kakek anak-anak kita bahwa ini aturan ketegasan untuk kebaikan mereka. Sampaikan juga bahwa pendidikan yang dilakukan sekarang beda sama yang Bapak Ibu lakukan kepada kami dulu. Iya. Maka tolong disupport, didukung seperti itu. Nah, termasuk juga tadi Ustadz Hilmi juga menyinggung di segmen 1 tadi bagaimana memberdayakan yang tadinya itu mabar jadi ngabar. Ini menarik nih. Ini gimana Ustadz? Iya. Hari ini ya orang banyak yang mabar ya. Tidak hanya anak-anak di bawah usia ya. Orang tua pun di kantor. 40 ke atas juga udah mabar. Banyak yang mabar gitu ya. Nah kita coba rubah tradisi dengan ngabar, ngaji bareng. Terutama kita mulai dengan keluarga dulu, lingkungan terkecil dalam rumah tangga kita. Artinya siapkan waktu spesial no gadget. Dan saya sangat menyarankan dari ba'da maghrib sampai ba'da isya. Enggak lama, cuma 1 jam. Karena orang tua kita zaman dulu kita ini dididik oleh orang tua kita sebelum maghrib kita ke masjid, ngaji di TPA, ke surau gitu ya. Sampai isya baru kita pulang. Hari ini dari maghrib orang-orang sudah dengan megang handphonenya. Maka tolong orang tua disiplinkan dari maghrib sampai isya. Jangan pegang gadget, termasuk juga bapak dan ibunya. Nah itu dia. Harus dicontohkan karena ya bapaknya ibunya nyuruh anak nggak megang gadget, tapi mereka sambil megang gadget ya percuma saja. Nah ini termasuk dengan konteks kita yaitu sayangi anak begitu ya. Nah tapi ketika yang terjadi di sekolah-sekolah, apalagi berita-berita yang sekarang sudah viral di mana-mana itu, ketika seorang murid melakukan kesalahan, ada ketegasan dari guru yang maksudnya untuk mendisiplinkan, tapi orang tuanya nggak terima. Padahal zaman kita dulu Ustadz ya, itu kalau nggak salah itu kalau nggak paha atau tangan merah dipukulin atau ditegur sama pihak guru mungkin belum selesai itu. Nah ini bagaimana dengan orang tua yang mungkin sedikit-sedikit lapor. Ini gimana nih Ustadz? Agak aneh juga. Zaman dulu kita ya dihukum sama guru, kita ngadu sama orang tua kita, bukan dibela malah dihukum tambah. Ditambah hukuman. Hari ini ada siswa dihukum sama gurunya, ngadu ke orang tuanya marah. Padahal buat apa seperti itu? Nah. Ya, saya yakin guru pun mendidik anak kita itu bukan untuk tujuan yang buruk kok. Ya, ini kadang-kadang memanjakan anak dengan cara yang salah. Nah, ini yang harus diperbaiki orang tua kita. Maka kita ada pendidikan parenting ya. Betul. Tidak hanya anak yang belajar, tapi juga orang tua perlu belajar. Ya, bagaimana caranya memberikan sayang yang tepat kepada anak-anak kita, bukan dengan terus melindungi mereka, membela mereka. Kalau salah ya salah, hukum. Betul. Ya, bahkan kalau saya sendiri bilang ke anak saya, karena kebetulan sekolah di sekolah milik saya gitu ya. Saya bilang begini ke guru-guru di tempat kami gitu. Kalau anak saya salah, hukum lebih berat dibanding yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena bapaknya yang punya sekolah. Ya, tapi kalau dia bagus, dia berprestasi, hargai. Hargai sama dengan yang lain. Ya, memang harus seperti itu. Kita jangan melindungi anak kita. Nanti yang terjadi adalah budaya mentang-mentang. Kan sekarang banyak yang anak yang ketika bersalah langsung bawa nama orang tuanya, bawa backingan. Bapak saya ini, ibu saya dan sebagainya. Agak geser ke sini Ustadz. Ya, baik. Ya, orang tua saya ini, kenalan saya ini. Ya, itulah yang menjadi sekarang itu ya nepotisme segala macam. Ya, ditambah lagi orang tua merasa mampu, orang tua yang mungkin secara materi lebih menengah ke atas gitu ya. Saya merasa mampu bayar nih, ya udah. Akhirnya guru harus nurut sama orang tua. Nah, ini kan ada fenomena yang terbalik nih Ustadz ya. Iya. Ini justru ya, ini saya bilang orang tua yuk sama-sama belajar yuk. Ya. Saya tahu orang tua tuh pengen dulu mungkin mereka telah berjuang keras, pengen anaknya tuh dapat sesuatu yang lebih, jangan sampai mengalami pengalaman seperti mereka. Menikmati apa yang dulu diperjuangkan sama orang tua mungkin. Padahal ya Ustadz ya. Justru anak-anak yang dididik dalam keprihatinan, ya, dalam kesulitan itu jauh lebih tumbuh dengan tangguh dibanding anak yang dimanja. Lebih tough begitu lebih tough. Iya, makanya begitu banyak contoh-contoh orang-orang kaya raya itu, orang-orang konglomerat bahkan itu nggak memberikan perusahaan langsung ke anaknya. Dia biarkan anaknya merangkak dari bawah dulu. Jangan mentang-mentang bapaknya yang punya perusahaan, tiba-tiba anak langsung jadi direktur. Enggak.
Nah, itu Semua dia. berproses supaya anak itu merasakan perjuangan juga dari bawah, seperti yang dulu bapaknya rasakan. Betul, Seperti betul. itu. Lalu apakah setelah kita menerima informasi seperti ini, wacana seperti ini, yang mungkin saya juga kadang kepikiran seperti itu kepada anak saya. Ini mungkin terlalu manja, apa mungkin perlu dikondisikan dalam kondisi yang prihatin, akhirnya mungkin harus sengsara dulu mungkin dalam tanda kutip, atau harus seperti dulu nggak sih, Ustaz? Iya, nggak sampai segitu juga Mas. Ya, tapi begini. Karena memang dalam zaman kita dulu kan, waduh, Iya. itu gadget nggak ada, gitu Iya, kan? iya. Gitu gimana? Ustaz? Beginilah sekarang Ya. ini, yang nggak sampai kita nyuruh anak kita sengsara lah, atau minimal kalau mereka mau dapat sesuatu berjuang dulu. Berjuang dulu, betul. Ya, kita- Padahal sebetulnya meskipun dia seharusnya bisa dapatkan itu ya Ustaz ya. Iya, dia mau ayah butuh ini dong, kamu Ya. berjuang dulu. Betul. Kalau berjuang berhasil, kasih reward. Nah, Kamu hafalkan dulu surah ini. Nanti kalau kamu bisa, ayah kasih apa yang kamu mau. Nah, jadi ada perjuangan dari dia. Kita nggak sampai membuat dia sengsara, tapi dia pun nggak begitu mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, ngomong-ngomong tadi disinggung reward juga. Ini Iya. kan bulan puasa nih Ustadz Hilmi. Siap. Bulan puasa itu kan mendidik anak untuk berpuasa itu kan kadang gampang-gampang susah ya. Iya, iya. Nah, gimana itu Ustadz hukumnya ketika kita memberikan reward dan punishment kepada anak, sehingga misalnya kalau kamu nanti full puasa 1 bulan penuh nih sampai full sampai maghrib, nanti ayah akan kasih hadiah. Iya. Ini gimana? Di sisi lain mungkin agak sedikit mengurangi keikhlasan berpuasa, tapi di sisi lain untuk memberikan reward si anak itu gimana tuh Ustadz? Boleh. Oh, boleh, Ustadz, ya? Setiap orang itu punya level iman yang beda-beda. Oke. Anak-anak kecil tentunya nggak sama dengan kita. Kita berpuasa karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Betul, Subhanahu wa taala. betul. Tapi anak-anak kita kan belum kenal pahala. Ya, maka kita berikan reward yang sifatnya dunia, yang dia bisa rasakan. Ya. Ya, untuk lama-lama dia belajar bahwa nanti yang dia dapatkan dari puasa itu bukan tentang hadiah dunia, tapi akhirat. Tapi karena anak kecil belum sampai ke situ pemahamannya, level imannya belum sampai di situ, Ya. maka boleh memberikan reward hadiah dunia. Seperti para mu'alaf, kenapa boleh kita kasih zakat? Oke. Karena imannya baru. Maka untuk mengikat imannya Ya. diberikan boleh harta dari zakat. Baik, Masya Seperti Allah. itu. Nah, nanti kita akan teruskan tausiah dari Ustadz Kasifir. Namun Siap. sebelumnya, Ustadz Kasifir sudah siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah, di bulan penuh berkah ini saya juga pengen bagi-bagi keberkahan. Ada hadiah 1 juta yang menanti siapa aja yang bisa menjawab pertanyaan saya. Siapa yang pengen dapat hadiah 1 juta, tunjuk tangan. Wah, semangat semua ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apa yang ada kaitannya dengan tema kita hari ini, yaitu sebutkan surat apa, ayat apa yang mana Allah perintahkan kita untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah wajibkan kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Surat apa, ayat berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, Mbak yang tunjuk tangan silakan maju. Lihat ke kamera. Ya, namanya siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afril Auriza dari Citayam. Citayam, udah nikah belum? Belum. Oh, belum. Coba apa jawabannya? Izin menjawab Ustadz. Iya. Jadi itu ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Betul jawabannya. Kamu akan dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pas untuk berbuka puasa. Ini hadiahnya 1 juta langsung cash. Dan jangan lupa dipotong pajak ya. Nah, ya, alhamdulillah. Jangan lupa hadiah dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pas untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya punya pantun nih buat yang hadir hari ini. Jalan-jalan ke pasar malam, jangan lupa membeli kasa.
Ini yang jawab salam sepertinya lagi nunggu buka puasa. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina. Semuanya, Sayyidina Muhammad. Yuk semuanya salawat kepada Nabi biar kita semua dapat syafaat hari kiamat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir di sini pemirsa Damai Indonesiaku TV One pengen punya rumah tangga yang bahagia, betul? Nggak ada di antara kita yang menginginkan rumah tangganya berantakan. Nggak ada yang mau di antara kita yang rumah tangganya penuh dengan kehancuran. Setiap kita kalau ditanya, kamu mau rumah tangga seperti apa? Oh, saya pengen rumah tangga yang samawa. Apa itu samawa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Saya ingin rumah tangga yang sakinah, yang bahagia. Nggak mau saya berujung kepada perceraian. Makanya luar biasanya Islam menganggap bahwa pernikahan itu bukan main-main. Pernikahan adalah separuhnya agama. Agama 100%, 50%-nya adalah menikah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillaha fil baqi ats-tsani. Kalau seorang hamba sudah menikah, sudah married, sudah punya istri, sudah punya suami, baru agamanya sempurna setengah. Maka sisanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kenapa rumah tangga kita penuh dengan cekcok, penuh dengan prahara, saya yakin rumah tangga kita nggak pernah dikembalikan kepada Allah. Apa tujuan kita menikah? Ibadah. Kalau ibadah nggak mungkin berantem, nggak mungkin sampai selingkuh. Apa itu artinya selingkuh? Selingan indah keluarga runtuh. Berantakan gara-gara selingkuh. Dia nggak mikir ketika dia selingkuh, chat wanita yang bukan mahram, ajak ketemu wanita yang bukan halal, jalan berduaan, dia nggak mikir ada anaknya yang butuh kasih sayang ayahnya, butuh kasih sayang bapaknya. Ingat, kalau engkau main-main sama anak orang, nanti anak kita juga akan dimainin. Betul apa betul? Zalim sama orang, nanti dampaknya kepada anak kita. Satu saat Umar bin Khattab pernah naik keledai. Ya, keledai, kemudian keledainya ngamuk. Apa kata Umar bin Khattab? Keledai ini nggak nurut sama saya gara-gara saya kurang bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Jadi setiap ujian pernikahan langsung buru-buru dikembalikan kepada Allah. Introspeksi diri. Kenapa kok anak saya jadi jauh sama saya, nggak cinta sama saya, istri saya kenapa nggak nurut sama saya? Jangan nyalahin istri melulu, betul nggak Bu? Kenapa ibu-ibu bilang betul? Pulang ke rumah harusnya udah seharian di luar, kerja di luar, dagang di luar, nyampe rumah, mohon maaf, istrinya nggak diajak ngobrol, anaknya nggak diajak ngobrol, malah sibuk main handphone. Ada nggak bapak yang kayak begitu? Kalau di Tambun nggak ada kayaknya, nggak ada satu. Nyampe rumah Pak, itu dari pagi sampai sore anaknya pengen ngobrol sama ayahnya. Ayah, aku tadi di sekolah jatuh lagi lari. Ayah, main bola aku kena tendang sama temen aku. Subhanallah, dia pengen curhat. Tapi nyampe rumah ayahnya malah sibuk nelpon temennya, nelpon rekan kerjanya. Lah, kalau sudah di rumah habiskan waktu sama keluarga. Demi Allah, surga yang paling indah adalah apa? Keluarga. Betul apa betul? Sampai-sampai ya Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Suami, kamu ini pemimpin rumah tangga, kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan main-main dalam rumah tangga. Sayangi keluargamu, sayangi anakmu, sayangi istrimu. Istrimu rela lahir
melahirkan anak yang taruhannya nyawa. Masa ketika dia salah dikit engkau marahin? Malah ketika dia keliru cuma bukan masalah besar engkau malah memukul. Na'udzubillahi min dzalik. Surga jauh darimu. Demi Allah surga jauh darimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan mencintaimu. Siapa yang wajib kita sayangi terlebih dahulu? Istri, anak. Bukan yang lainnya. Kalau ketemu teman-teman traktir, oh ini teman kerja saya baru gajian. Bukan istri anaknya dulu yang disenengin, malah mikirin teman-temannya. Nongkrong seharian sama teman sampai jam 10 malam, jam 11 malam lah, jangan. Di rumah ada dua sosok yang menanti kedatangan kita, namanya istri dan anak kita. Bahagia Pak, kalau sudah anak dekat sama ibu bapaknya. Apapun kita nyuruh dia, perintahkan dia, nah ayah ingin kamu jadi anak soleh. Nah ayah ingin engkau jadi ahli solat. Gimana caranya? Seorang ayah wajib jadi contoh buat anak istrinya. Makanya doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya rajin solat, anak istri saya rajin solat. Saya dulu bagaimana mau anak rajin sholat kalau bapaknya males sholat. Bagaimana anak jadi jujur kalau bapaknya bohong. Bagaimana mungkin anaknya jadi setia kepada istrinya kalau bapaknya tidak setia sama istrinya. Karena saya sudah baca bahwa yang paling banyak menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, yang pertama adalah perselingkuhan. Merasa puas dengan pemberian Allah. Oh istri saya tidak kurus seperti dulu 20 tahun lalu. Memang kita sempurna. Kita juga penuh kekurangan. Nanti ketika makin tua kita juga kena penyakit diabetes. Ada penyakit namanya asam urat, kolesterol, bahkan bisa jadi serangan jantung. Ketika engkau jatuh, apakah teman-temanmu yang bawa ke rumah sakit? Ketika engkau jatuh, apakah tetangga duluan yang bawa ke rumah sakit? Lah, pertama kali istri kita dulu, anak kita dulu. Ya Allah, papa, ayah tersungkur, jatuh, menangis, meneteskan air mata, langsung dia telepon rumah sakit. Tuh. Maka sayangilah keluarga kita, karena cinta dengan keluarga anak istri adalah kunci surga buat kita semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bercanda sama istri dan anak kita. Karena canda dalam rumah tangga bisa membawa kepada keharmonisan dan kebahagiaan. Baik, terima kasih Ustadz Kashif Her. Masya Allah, tabarakallah. Kunci menuju surga atau kunci ketika harus kita ingin berkumpul dengan keluarga kita di surga, yaitu saling menyayangi pasangan dan juga anak-anak kita. Alhamdulillah. Dan pemirsa, di segmen berikut kami akan perdalam materi ini di sesi tanya jawab. Di segmen 4 nanti untuk para jamaah bisa mengucapkan pertanyaan. Dan di segmen 5 pemirsa ada segmen nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati, lembah yang berwarna membantu melakukan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan mengenai tema kita yang menarik ini berkaitan dengan keluarga, sayangi pasangan dan anak, kunci surga di rumah untuk menjadikan baiti jannati tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab dan kami persilakan untuk para jamaah mengajukan pertanyaan. Yang pertama kami persilakan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Hilmi Firdausi atas nama Atika. Oke, boleh berdiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika dari Bekasi. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Tentunya dalam rumah tangga itu pasti tidak selalu jalannya mulus. Ya. Ada yang namanya perdebatan kecil atau pertengkaran kecil, selisih paham maupun perbedaan pendapat. Namun di balik itu semua saya yakin pasti yang namanya keluarga itu saling menyayangi dan mengasihi. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan untuk bisa saling menghargai dan juga bagaimana cara menghadapi perbedaan pendapat di dalam keluarga agar tidak menjadi perdebatan yang panjang. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Hilmi Firdausi sambil mendekat ke jamaah. Di tengah riak-riak keluarga, bagaimana caranya untuk tetap harmonis nih Ustadz Hilmi Firdausi? Silakan Ustadz. Mbak Atika ya, belum menikah? Oh, pasti persiapan ya, persiapan menikah. Bapak Ibu jamaah sekalian, betul sekali bahwa dalam rumah tangga itu nggak ada yang mulus, ya nggak ada yang lancar gitu. Kalau Anda semua suka melihat postingan artis selebgram yang diposting di media sosial itu romantis, ya harmonis, itu yang diposting yang bagus-bagus saja, ya yang lempar-lemparan piringnya nggak diposting. Yang marah-marahnya nggak akan diposting, ya. Yang ditampakkan hanya yang bagus-bagus. Nggak ada rumah tangga di dunia ini yang nggak ada cekcok. Rasulullah saja pernah bersesi pendapat dengan Aisyah. Umar bin Khattab, suatu ketika ada seorang sahabat datang ke rumahnya Umar, Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pengen ngadu. Kenapa? Nggak tahan sama istrinya yang bawel. Pokoknya udah nggak tahan, saya mau ngadu sama Khalifah. Sampai di depan rumah Umar bin Khattab, belum sempat masuk, dia berhenti mendengar Umar bin Khattab lagi diomelin sama istrinya, dan dia diam. Seorang Umar bin Khattab yang kita tahu begitu perkasa, singanya Allah, bahkan setan kalau ketemu sama Umar itu milih minggir, gitu kan? Setan ketemu Umar milih minggir. Kalau antum ketemu setan, pelukan. Saudara, Umar tuh begitu gagah, namun di depan istrinya mengkerut dia. Kaget sahabat itu. Ya Allah, Umar yang sebegitu gagahnya saja kok mengkerut menciut begini di depan istri. Akhirnya nggak jadi tuh. Besoknya ketemu lagi, ditanya, wahai mukminin, wahai Khalifah, kemarin saya mau ngadu tentang kebawelan istri saya, tapi ternyata engkau juga sama, dibawelin juga sama istrinya. Terus kenapa engkau diam saja? Apa kata Umar bin Khattab? Nih teman-teman semua nih yang laki-laki, para suami, calon suami. Ya aku mengalah sedikit sajalah. Istriku tuh kan telah berbakti kepadaku, mengurus keluargaku, mengurus anak-anakku, menjaga hartaku. Masa ngomel dikit aja kita harus balas, kita harus lawan. Jadi kunci pertama dalam rumah tangga itu harus ada yang mengalah. Lagi cekcok, beda pendapat, harus ada yang ngalah. Dan saya sarankan yang ngalah sebelah kiri saya. Ya, yang ngalah itu suami. Para laki-laki, karena perempuan selalu betul. Perempuan selalu benar, gitu ya. Jadi harus ada yang menurunkan ego. Ya, kalau bisa sih laki-laki. Kalau nggak bisa ya perempuan, silahkan dirundingkan. Makanya ketika ada cekcok yang terjadi, Mbak Atika, ya harus ada yang mengalah. Jangan semuanya keras. Ya, kamu yang salah kata suaminya. Kata istrinya, enggak, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu sampai pagi itu nggak kelar. Ya, maka ketika ada begitu, kamu yang salah. Kata suaminya, iya, aku yang salah mah, maafin aku. Apa jawaban istrinya? Enggak kok, papa enggak salah. Aku yang salah. Begitu.
karena suaminya merendah, ya, dia menahan egonya, akhirnya istri pun ikut luluh. Intinya kalau ada percecokan pendapat, perbedaan pendapat, harus ada yang mengalah. Jelas Mbak Tika ya? Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Meskipun sebetulnya untuk kata-kata mengalah dan juga untuk tindakan mengalah ini sebenarnya juga berat juga Ustadz. Sama juga dengan memaafkan ya Ustadz ya. Betul. Nah, berikutnya kami persilakan ada Iva yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Gurunda Ustadz Kasifian. Siapa? Silakan. Penanya berikutnya boleh berdiri atas nama, Bang Iva, betul ya namanya ya? Iya Bang. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Al-Ghifari, saya dari Cikarang. Oh, Al-Ghifari, Ya. Panggilnya Iva? Gipa. Oke, Giva. Ini saya Silakan. mau nanya ya, bagaimana cara menanamkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari agar keluarga kita mendapatkan rahmat Allah? Udah begitu Ustadz. Masya Allah, menanamkan nilai agama dalam keluarga. Masya Allah, ini jamaahnya muda-muda tapi pertanyaannya udah seperti ibu rumah tangga nih Ustaz. Tua sebelum waktunya. Silakan Ustaz Kasim. Ini kalau lihat Giva, Ya. habis dibotak, habis tahalul, pulang umroh. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan beneran pulang umrah nih. Silakan Ustaz. Giva luar biasa. Pertanyaannya keren. Memang benar. Ada satu perkataan para ulama, ya tolong dicatat ya, pemirsa juga boleh catat. As-sa'adatu biyadillah wala tunalu illa bita'atillah. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah. Dan tidak mungkin orang itu bahagia kecuali dia taat sama Allah. Mau bahagia rumah tangga, ya istri suami dekat sama Allah. Jauh sama Allah berarti jauh dari kebahagiaan. Penuh dengan masalah, problematika. Relnya bikin dulu. Relnya apa? Allah dan Rasulullah. Ini jalur saya nih sampai surga. Makanya kalau nikah bukan sehidup semati, tapi sehidup surga. Karena target hidup kita bukan dunia, tapi akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang lebih berharga daripada dunia. Jadi kembalikan rumah tangga kita kepada Allah. Baru rumah tangga kita bisa bahagia. Kalau rumah tangga ego, yang penting saya senang, menabrak aturan Allah, membiarkan istrinya nggak pakai jilbab, membiarkan anaknya nggak sholat, tidak pernah baca Quran tiap hari, demi Allah, rumah tangga kita kering, rumah tangga kita gersang. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati bahagia. Kalau hati bahagia, rumah tangga bahagia, anak-anak juga bahagia. Ngelihat suami baca Quran, istri baca Quran, anaknya akhirnya bilang apa? Alhamdulillah, ayah bunda contoh terbaik dalam kehidupan. Anaknya baca Quran, bahagia rumah tangga. Cek, saya berani menantang rumah tangga yang mohon maaf penuh prahara, pasti jauh dari Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Satu saat ada orang yang mau cerai curhat sama saya. Ustadz, saya udah gak kuat sama istri saya. Saya mau kembalikan dia ke orang tuanya. Saya bilang, kenapa? Istrimu seperti apa? Oh, istri saya suka marah-marah, egois. Terus saya tanya, setiap hari baca Quran gak? Baru di situ dia mengernyitkan dahi. Quran baca. Ya Ustadz, saya lebih banyak baca WA. Saya lebih banyak baca TikTok daripada Quran. Ya udah, sebelum kamu putuskan ke pengadilan, baca Quran suami istri. Sebelum keluar rumah, baca Quran 1 lembar. Anak ajak baca Quran. Akhirnya dipraktekkan Bu, 3 hari. Suami istri di rumah baca Quran. Hari keempat datang ke saya bilang apa? Saya nggak jadi cerai. Luar biasa. Dekat sama Allah, jalan bahagia. Jauh dari Allah, jauh dari kebahagiaan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Kasifer atas jawabannya. Dan berikutnya segmen 5 nanti pemirsa, kami akan buka segmen nasihat Ustadz lewat Instagram kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Baik, terima kasih pemirsa. Masih kembali lagi bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih disiarkan langsung dari Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Masih bersama guru-guru kami, Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Kasif Her. Nah, kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz, di mana para penanya, pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Saya akan bacakan terlebih dahulu untuk penanya atas nama Namida Dase yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Hilmi Firdausi ya. Namida Dase menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana menerapkan sistem punishment dan reward dalam mendidik anak. Silakan Ustadz. Sambil duduk aja nggak apa-apa Ustadz, karena kan yang gitu. tanya Instagram. Puasa, ya. Lagi puasa. Oke. Ya kata Rasulullah SAW, muru auladakum bisolah, ya suruh anakmu sholat ketika usianya 7 tahun, gitu kan? Ya, lalu ketika usia sudah 10 tahun boleh dipukul ya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Memang ada punishment ya, ada punishment yang dilakukan tapi tidak boleh menyakiti anak-anak kita. Dalam Islam itu saya kadang-kadang kurang setuju, ada beberapa psikolog kita yang menyatakan jangan pernah menggunakan kata larangan kepada anak. Oke. Ada beberapa orang kayak begitu. Misalnya kata-kata jangan gitu ya? Jangan. Oke. Kalau saya menolak, kan dalam agama kita banyak kata-kata jangan. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa memang ini ada kewajiban yang jika kamu lakukan ada rewardnya. Ini ada larangan yang jika kamu lakukan ada punishmentnya. Ada punishment. Ya, dalam Islam jelas sekali, umur 7 tahun suruh sholat, sampai 10 tidak sholat juga dipukul tapi dengan cara yang tidak menyakiti. Dan itu pun seharusnya tidak dilakukan karena 7 sampai 10 itu 3 tahun Mas Sofyan. 3 tahun ya 365 ya kali 3 kali 5 waktu sehari. Itu sekitar 5.000 kali nyuruh sholat. Jadi kalau antum nyuruhnya sudah 5.000 kali dan dia belum sholat juga, baru boleh ditegur dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Hari ini kan kita baru sekali 2 kali udah capek papa mama, capek mama nyuruh kamu sholat. Padahal baru 2, 3 kali, 4 kali. Itu ribuan kali. Artinya orang tua jangan pernah lelah untuk menyuruh anaknya. Ya, jangan pernah lelah untuk memerintahkan kebaikan kepada anak-anaknya. Dan kalau mereka melakukan kesalahan, berikan punishment yang fair. Maka kalau kami sendiri di keluarga itu selalu buat seperti kesepakatan saja. Kalau kamu berhasil, ini rewardnya. Kalau kamu salah, ini punishmentnya. Tanpa perlu kita beritahu, mereka akan tahu bahwa saya sedang salah dan saya siap-siap mendapatkan hukuman dari Abi dan Umi. Meskipun si anak itu misalnya dia motivasinya adalah untuk mendapatkan reward atau hadiah dari ayah atau ibunya, apakah ini juga akan mengurangi niat, kemudian juga mengurangi nilai ibadah itu sendiri? Bagaimana tuh? Saya cerita di depan kan ya. Ada begini. Saya nggak perlu sebut nama pejabatnya. Ada seorang pejabat yang luar biasa. Dia pengen para pegawainya itu di lingkungan Pemkot, salah satu kota di Sumatera. Dia pengen pegawainya itu untuk sholat zuhur berjamaah. Lalu dia berikan siapa yang rajin zuhur berjamaah di masjid balai kota, kami akan memberikan reward. Dulu itu mobil Kijang Innova. Masya Allah. Diberikan reward. Ya, ada orang yang sholat lillahi ta'ala, ada yang lil Innova. Lil Innova, lil Kijang. Ada yang nanya, Ustadz gimana pendapatnya? Loh, iman manusia itu beda-beda Mas Sofyan. Imannya beda-beda. Kalau kata kita, kalau kata Mas Sofyan, teman-teman hadir sini semua insya Allah lillahi ta'ala semua sholatnya. Amin, amin. Tapi bagi orang-orang yang baru, ya, bagi orang baru itu pakai dunia dulu. Kenapa Abu Sofyan diberikan 1 lembah isinya kambing? Untuk mengikat keimanannya dengan harta, dengan dunia. Tapi kalau yang sudah lillah, ya itu nggak perlu lagi. Ya itu ada step-stepnya Mas Sofyan. Itulah kenapa Rasulullah juga mendakwakan yang indah-indah terlebih dahulu ya Ustaz. Bercerita dulu mengenai indahnya surga. Masya Allah. Baru punishment neraka. Jangan dikit-dikit langsung ke neraka. Yang bisa kabur nanti. Baik, berikutnya kami akan bacakan. Ada penanya juga yang masuk lewat Instagram yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Kasif Her. Atas nama Hadi Natanegara. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, saya mau bertanya, ketika kita membanding-bandingkan dengan anggota keluarga yang lain, misalkan contoh saya dibandingkan dengan kakak ipar saya, apa yang harus saya lakukan? Wah, ini korban dibanding-bandingkan nih kayaknya Hadi Natanegara nih. Silakan Ustadz Kasif. Ya, di antara kezoliman yang nyata ya, yang dilakukan orang tua kepada anak adalah membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Perlu kita ingat ya bahwa setiap anak itu adalah anugerah dari Allah, punya kelebihan, punya kekurangan. Begitupun kita. Ya, pernah ada satu kisah ya, dia punya 4 anak, yang paling disayang itu justru cuma 3 anak.
Satu anak ini nggak disayang. Kenapa? Karena paling miskin. 3 anak ini yang kaya, status sosialnya tinggi, jadi pejabat, jadi pemimpin perusahaan. Yang satu ini miskin, tapi dia rajin sholat, ngerti agama. Ketika ayah bundanya sakit, justru anak yang ngerti agama ini yang merawat bapak ibunya. Malah 3 anak yang selalu dibangga-banggakan, yang dilebih-lebihkan, sama sekali nggak care ketika ayah bundanya sedang sakit. Maka seluruh orang tua yang menonton hari ini jangan pernah membandingkan anak kita yang satu dengan yang lain. Semua anak kita istimewa di mata Allah. Dan bisa jadi anak yang tidak kita apresiasi justru dia yang akan banyak berbuat ketika masa tua kita, masa senja kita. Ya jadi gitu Ustaz. Jangan pernah sedikit pun zalim sama anak kita dengan membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Kasif Her. Berikutnya kami ke jamaah. Ini masih ada waktu untuk jamaah mengajukan pertanyaan. Silakan dari jamaah Ikhwan tadi yang sudah siap. Boleh berdiri. Dikenalkan dulu namanya, Bapak siapa dan diajukan pertanyaan. Silakan Pak. Dari Cangkup. Ya. Suami boleh didekatkan lagi Pak mic-nya, kurang jelas ya, seorang suami sudah memerintah buat istrinya untuk mengenakan jilbab. Sudah berulang kali diperintahkan, namun istrinya tidak mau mengikuti apa yang diperintah oleh suaminya. Apakah dalam hal ini kewajiban suami sudah gugur? Artinya lepas dari dosa istrinya yang tidak mengenakan jilbab? Ya, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa tadi Pak? Mohon maaf. Muhammad Sunin. Pak Muhammad Jundi. Sunin. Pak Suni, oke baik. Saya persilakan terlebih dahulu Ustadz Hilmi Firdausi, nanti juga mungkin bisa ditambahin atau dilengkapi oleh Ustadz Kasif. Silakan Ustadz. Jadi suami itu berat ya Pak ya. Kalau istri itu enak ya, dia melakukan dosa, dia tanggung sendiri dosanya ya. Kalau suami itu ya, istri dosa, suami ikut menanggung dosanya. Istri membuka hijab, ya berdosa, maka sang suami pun kebagian dosanya. Ya, tapi kalau suami enak ya, kalau jadi istri itu enak, ya, suaminya berjudi, kebagian dosa nggak istri? Enggak. Suaminya mabuk, kebagian dosa? Enggak juga. Berzina? Enggak juga. Korupsi kebagian nggak? Oh kebagian kalau itu. Ya, karena niatnya bersama-sama kalau itu. Ya, ya. Jadi betul Pak. Ya, kalau sang suami sudah menyuruh istrinya melakukan sebuah kewajiban syar'i dan istrinya melanggar, artinya satu, sudah gugur si kewajibannya. Tapi sang suami harus punya keputusan yang tegas karena ini masalah syariah. Ya. Kalau disuruh, ini kan seperti dia nggak mau sholat sebenarnya. Ya. Kalau memang ditegur sekali, 2 kali, 3 kali nggak juga menurut, maka sang suami harus punya keputusan yang tegas. Itu masalah bukan masalah yang furuh, ini masalah yang usul, masalah yang wajib. Artinya maka bapak harus melakukan sesuatu yang tegas. Begitupun kepada anak kita harus tegas. Ya, kalau itu masalah yang syar'i. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Berikutnya Ustadz Kasif mungkin bisa ditambahi atau dilengkapi atas pertanyaan dari jamaah kita tadi. Silakan. Ya Pak. Dalam Islamnya ada nikah, ada bab namanya tolak, bab cerai. Ya, namun sebelum ke tolak, ya kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ya, tidak ada kebaikan dalam memutuskan dengan emosi. Ya, dalam sebuah syair Arab dikatakan, "Madadima man istakhar wala khasira wa ma khaba man istashar." Tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Ya, dan tidak akan rugi orang yang memutuskan perkara dengan istikharah. Ya, kita ada sholat namanya istikharah, memilih 2 pilihan, nih lanjut apa enggak nih, minta sama Allah ya, diantara doa istikharah, Allahumma in kana khairan li dini wa ma'ashi wa dunyaya wa akhirati fayassir. Ya Allah, kalau memang keputusan melanjutkan rumah tangga ini baik, maka mudahkan. Tapi kalau keputusan rumah tangga ini cerai itu tidak baik, maka jangan. Tapi kalau baik ya udah mudahkan proses cerainya. Jadi istikharah dulu supaya kita tidak menyesal ketika mengambil keputusan. Baik, nah alhamdulillah ya Ustadz Hilmi dan juga Ustadz Kasif, ini sudah ada yang bertambah penanya lewat Instagram kami akan bacakan lagi dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami akan bacakan atas nama Winarni. Assalamualaikum Ustadz Hilmi, Ustadz Kasif. Afwan izin bertanya Ustadz, hukumnya
Hukumnya apa kalau suami ikut membantu pekerjaan istri di rumah? Silakan Ustaz Hilmi. Rasulullah tuh paling suka ngebantuin istrinya. Ya, jadi selama ini ada sebuah pembagian tugas yang salah kaprah. Istri ngurus rumah, suami cari nafkah. Tidak, ya, tidak ada seperti itu. Ya, maka Rasulullah pun tidak segan-segan melakukan sesuatu jika beliau sedang ada waktu untuk membantu istrinya. Terus gimana kalau dibalik? Kalau istrinya bantuin suami gimana? Ya, cari nafkah dan sebagainya. Ya boleh juga, walaupun bukan menjadi kewajiban istri. Jadi kalau dia ada seorang istri, misalkan ya gajinya lebih besar dibanding suaminya, dan dia membantu menafkahi keluarga, artinya dia bersedekah kepada keluarganya. Tapi kalau sang suami menafkahi keluarganya, itu adalah kewajiban bagi dia. Ya, silahkan yang mau bekerja silahkan, asal ada persetujuan. Betul kata Ustadz kita tadi, musyawarah, semua bisa dirundingkan dengan baik. Demikian. Baik, asalkan jangan mentang-mentang istri penghasilannya lebih besar, akhirnya lebih dominan nih, tertindas nih suaminya nih. Baik, kemudian saya akan bacakan atas nama Granny yang akan dijawab nanti oleh Ustadz Kasif Her. Assalamualaikum Ustadz, tolong berikan saya pencerahan. Anak saya di bawah umur, di bawah mantan tanpa dikembalikan. Wah. Jadi dibawa oleh mantan suaminya sepertinya ini. Iya. Jadi sudah 1 tahun kami dipisahkan pun saya belum dicerai resmi. Tapi ini anaknya terus dibawa sama suaminya. Ini bagaimana nih Ustadz Kasih? Apa yang dilakukan oleh si Granny ini? Silakan Ustadz. Ya, kalau kita baca ya, kita fikih tentang bab al-hadana namanya ya, bab pengasuhan, bahwa kalau seandainya terjadi perceraian maka di bawah 12 tahun. Ya, itu juga udah keluar hukum positif di Indonesia, itu di bawah pengasuhan ibu. Ya, maka seperti ini harus selesaikan secara hukum, ya mungkin ke pengadilan agama, ya atau ya musyawarah kepada keluarga yang didengar oleh pihak suami. Karena anak yang di bawah umur itu biasanya lebih butuh ibu dibandingkan ayah. Makanya ibu, ya dikatakan oleh syair Arab ya yang masyhur, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya. Ya, maka jadi ibu yang cerdas, ibu yang rajin belajar agama. Karena kalau ada apa-apa, biasanya anak itu lebih cenderung ke ibu dibandingkan ke ayahnya. Dan biasanya ibu lebih banyak waktu di rumah biasanya Ustadz ya. Baik, terima kasih Ustadz Kasif Her, Ustadz Hilmi Firdausi atas ilmunya di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan atau kita ambil ibroh dan juga semakin meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan jangan lupa besok kita kembali hadir lagi pukul 15.00 hingga pukul 16.30 live di Masjid Izzatul Islam, Grand Wisata Tamun Bekasi, Jawa Barat. Nah, akhir kata saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kunci surga di rumah kita yang pertama adalah kita melakukan semua aktivitas dalam keluarga kita berdasarkan aturan Allah dan Rasulnya. Jangan pernah keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Jadikan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro sebagai goal setting dalam hidup kita berkeluarga. Kita ingin berkeluarga untuk terbebas dari api neraka dan juga membebaskan seluruh keluarga kita jangan sampai masuk ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, cinta kasih antar anggota keluarga, saling mencintai, menyayangi, mengasihi antar suami, istri dan juga anak-anak, semua ada cinta kasih. Yang ketiga, jika terjadi perselisihan, percekcokan dan sebagainya, ada yang mengalah. Tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan keras kepala, semua bisa dimusyawarahkan dengan baik. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jemaah sekalian, kita hidup ini enggak lama. Suami, istri, anak itu pasti akan berpisah.
Namun tanamkan sedalam mungkin kepada keluarga kita. Nah, mungkin ayah ibu akan berpisah dengan kamu di dunia, tapi jadikan visi misi hidup kita itu sama, sehidup sesurga. Maka lakukanlah semua hal menuju visi itu, menjadikan keluarga kita bahagia sehidup sesurga. Demikian. Sayangi anak istrimu. Ingat, istrimu setelah menikah denganmu, dia tidak punya siapa-siapa lagi. Engkau adalah tumpuan yang paling sangat diharapkan istrimu. Apakah lantas kemudian engkau berselingkuh, ya, memilih wanita lain, sementara istrimu sedang berjuang untuk membesarkan anak-anakmu, untuk mendidik anak-anakmu? Maka sayangi istri anakmu, Allah akan memberikan surga untukmu. Akhir kata kita berdoa kepada Allah agar rumah tangga kita selalu dijaga Allah dari segala gangguan, dari segala cobaan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah seluruh rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Ya Allah, jadikan setiap kerikil ujian rumah tangga kami semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau, semakin membuat kami dekat kepada Engkau. Ya Allah, merasakan lezat ibadah kepada Engkau. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh solehah, keturunan yang rajin solat, rajin puasa, rajin melaksanakan syariat Engkau. Ya Allah, ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga penuh keberkahan, rumah tangga yang di dalamnya syariat mudah kami lakukan. Ya Allah, muliakan istri anak kami. Ya Allah, muliakan suami kami, karena mereka rela memberikan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk keluarganya. Jauhkan mereka dari api neraka. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh